Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin wa la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Para pendengar yang budiman, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa motivasi memiliki peran penting bagi gerak-gerik dan kehidupan seseorang dalam Islam. Motivasi terkait dengan niat, sebab niat merupakan pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi akan mengarah pada sebuah tujuan. Adapun peran motivasi dalam kehidupan sebagai pendorong manusia untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat disebut bahwa motivasi merupakan unsur penting dalam tingkah laku dan kehidupan manusia. Kemudian, motivasi bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan. Motivasi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal, dan motivasi juga sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan. Ibrahim Al-Fiqi, salah seorang motivator muslim yang mendunia, menyebutkan bahwa ketika seseorang memiliki motivasi, maka semangat akan lebih banyak, kemudian lebih besar, dan pengetahuan akan lebih baik. Sebaliknya, jika semangat lemah, maka seseorang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk konsentrasi dan hanya tertuju pada hal negatif saja, maka pekerjaan menjadi jelek. Para pendengar yang budiman, nah bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita mampu memberikan anak-anak kita motivasi? Para pendengar, motivasi adalah salah satu metode mendidik yang sangat disukai oleh anak. Salah satunya motivasi dengan pujian. Bahkan orang dewasa sekalipun masih senang dipuji, apalagi anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Orang tua wajib untuk memberi nasihat dan kritik agar anak tahu di mana letak kesalahannya. Tetapi bukan berarti karena ia melakukan kesalahan, kita hanya bisa menyalahkannya. Mulailah dengan memberi kritikan yang diawali dengan pujian terlebih dahulu. Tentunya tanpa meninggalkan esensi dari nasihat yang diberikan. Sebagai contoh, anak susah dibangunkan. Kita sebagai orang tua bisa mengatakan pada anak bahwa ia adalah anak yang pintar bila mau bangun pagi. Atau anak malas sholat subuh, kita bisa memotivasikan anak dengan mengatakan bahwa ia akan menjadi anak yang hebat bila rajin melakukan sholat subuh, jadi anak yang soleh dan soleha. Atau anak malas mengerjakan tugas sekolah, kita bisa mengatakan pada anak bahwa ia akan mendapat nilai bagus bila rajin mengerjakan tugas sekolah. Para pendengar, sebenarnya tidak sulit mendidik anak, asal kita sebagai orang tua mau memulai hal tersebut. Tidak hanya mengkritik, namun setiap kritikan yang diberi merupakan kritikan yang mampu membangun jiwa anak dan diselepi dengan kalimat pujian. Banyak orang tua yang pelit memberi pujian pada anak, namun gampang memberi hukuman atau kritik. Padahal pada masa anak-anak, pujian sebagai motivasi teramat dibutuhkan untuk perkembangan anak yang jauh lebih baik untuk masa depannya.
Sesungguhnya akan terlihat perbedaan sangat jelas antara anak yang dididik dengan pujian sebagai motivasi dan anak yang dididik dengan penuh kritikan. Para pendengar, Nabi Muhammad SAW sangat jarang menghukum anak-anak, malah cenderung lebih sering memberi penghargaan. Beliau senang memberi pujian, memberi hadiah, dan mendoakan sebagai alat untuk memotivasi. Pujian sebagai motivasi merupakan suntikan vitamin sekaligus penambah tenaga agar bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Begitu dahsyatnya manfaat pujian sebagai motivasi, apalagi buat anak-anak generasi penerus bangsa. Ada beberapa prinsip yang bisa kita lakukan dalam memberikan penghargaan dan pujian kepada anak. Tidak harus berbentuk materi, tetapi bisa dengan sentuhan fisik berupa pelukan dan ciuman. Beri penghargaan karena proses, bukan hasil. Kebanyakan orang tua hanya ingat memberikan pujian kepada anak bila anak telah berhasil. Misalnya, berhasil mendapat peringkat pertama di sekolah, berhasil menghafal Al-Quran, dan sebagainya. Sesungguhnya usaha anak jauh lebih penting daripada hasil yang ia peroleh. Selalu ada di samping anak, memberi dukungan, memberi motivasi, dan mengatakan bahwa kita bangga karena anak sudah bekerja keras, meskipun hasilnya belum maksimal. Para pendengar, penghargaan tidak harus selalu mengikuti segala keinginan anak. Misal anak berjanji akan rajin belajar bila orang tua memberikan sebuah PlayStation misalnya. Dan tidak harus kita membeli hal-hal yang begitu mahal untuk anak-anak yang seusia mereka. Dan penghargaan itu tidak harus pula berlebihan, namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Misal, karena anak berhasil mendapat nilai bagus di kelas, orang tua memberi hadiah berupa berbagai jenis buku bacaan yang sesuai dengan usianya. Namun kebanyakan orang tua masa kini memberikan penghargaan berlebihan pada anak. Misalnya karena mendapat peringkat di kelas, orang tua membelikan anak sebuah smartphone terbaru yang mahal dan mewah. Padahal smartphone tersebut belum sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Kemudian penghargaan harus ditepati. Jangan sekali-kali berjanji kepada anak jika kita tidak sanggup menepatinya. Hadiah tidak perlu mahal dan mewah. Sesuaikanlah dengan kesanggupan kita sebagai orang tua. Sebab bila janji tidak terpenuhi, anak akan kecewa dan motivasinya untuk melakukan kebaikan bisa menurun. Kemudian tidak melulu mengandalkan hadiah sebagai bentuk motivasi. Para pendengar yang budiman, dan bagaimana kita memotivasi anak agar mau belajar dan disiplin? Pertama, orang tua harus memberi aturan yang jelas. Tanpa aturan, anak akan menjadi bingung. Dengan adanya aturan, anak juga lebih mudah diperingatkan bila melakukan kesalahan. Aturan harus realistis dan tidak mengada-ngada. Misal, anak usia 6 tahun tidak mungkin disuruh untuk membersihkan rumah. Yang ketiga, menerapkan aturan harus konsisten. Misal, anak baru boleh menonton televisi bila telah selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Ada konsekuensinya,
Yang keempat, jika melanggar. Hal ini dilakukan untuk membuat anak disiplin. Orang tua wajib mengawasi anak. Misal kalau anak tidak mau sarapan pagi, ia tidak akan mendapat uang saku, dan berbagai contoh lainnya. Konsekuensi harus logis, adil, memberi efek jera, dan tentunya tidak menyiksa anak. Orang tua wajib memberikan contoh yang baik. Bagaimana mungkin orang tua menyuruh anak membersihkan tempat tidur bila tempat tidurnya sendiri dibersihkan oleh pembantu. Para pendengar yang beriman, dalam surah An-Najmi ayat 39 Allah berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.